Salam, ya selamat hari Minggu saudara, selamat bertemu kembali dalam channel Gema Misi Kasih dalam ibadah online GMKIH khusus untuk Minggu tanggal 24 Mei 2020 ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, ada yang belum bisa libur di rumah ataupun jemaat Tuhan yang ada di Makau dan dimanapun channel ini bisa diikuti, mari kita siapkan hati kita mau beribadah bersama. Iya, Roh Allah bekerja dengan dahsyat saudara. Sampai pada hari ini kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan seminggu lagi kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita mau katakan, aku mau buka hatiku untuk terima jamahan Tuhan. Aku mau berserah penuh di hadirat Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita saudara untuk masuk dalam ibadah kita seluruhnya. Kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sekaligus dengan votum salam. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami masih bisa beribadah bersama. Tuhan berkati kami walaupun kami tidak berkumpul dengan saudara seiman, tapi di tempat kami masing-masing kami masih bisa bersekutu dalam persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah, melalui YouTube hari ini. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Kami akan masuk dalam ibadah kami. Ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, sesudah kita menjadi anak Tuhan, ya, Tuhan begitu setia kepada kita. Ada saat, ada masalah, ada saat, ada pergumulan, tetapi penghiburan Tuhan adalah hal yang tidak perlu diragukan. Dia hadir dalam hidup kita, sukacitanya menjadikan kita kuat, sukacitanya membuat semangat kita tidak pudar. Mari kita sama-sama mengumandangkan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Saudara, untuk melanjutkan puji-pujian kita akan bermazmur bersama-sama. Dan mazmur pada hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, mari kita baca bersama-sama. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, sungguh benar bahwa Tuhanlah yang menjadi terang kita dan keselamatan kita. Tuhanlah yang menjadi benteng kita. Memperhitungkan kekuatan sendiri, pasti kita tidak mampu. Ya. Tetapi iman kita kepada Allah yang kita puja di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, Allah yang mulia. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kita mau katakan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya.
Shalom, selamat berjumpa kembali melalui renungan hari ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam minggu antara kenaikan Tuhan Yesus dan juga pencurahan Roh Kudus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam hari yang khusus hari ini, di mana umat Tuhan setelah merayakan kenaikan Yesus, dan dalam minggu antara ini kami ingin belajar merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati bagian Alkitab yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Kiranya itu dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Pakailah hamba yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teks firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Kisah Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-26. Tapi kita hanya akan membaca ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barnabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar bersama dengan tema sikap hati. Nah, sikap hati ini satu bagian yang penting yang kita akan lihat. Mengapa? Karena sikap hati para murid, di mana untuk pertama kali Yesus meninggalkan mereka dan terangkat ke sorga. Sehingga kita akan memperhatikan bagaimana sikap hati yang akan menjadi pokok renungan kita hari ini. Karena sikap hati kita ditentukan oleh perasaan hati kita. Nanti kita akan melihat bahwa setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, kita mengetahui bahwa murid-murid berada di dalam keadaan yang sedih, keadaan yang gelisah, dan tentu mereka susah hati. Nah, sebagaimana dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama, Yesus sudah memberikan ketetapan hati kepada mereka. Jangan gelisah hatimu. Yesus berbicara di saat dia menyampaikan bahwa dia akan satu saat akan berpisah dengan mereka. Dan Yesus tahu sikap hati mereka. Itulah sebabnya Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Dan sekarang mereka menyaksikan bahwa Yesus sudah terpisah dengan mereka. Sehingga tentu mereka ada di dalam kegelisahan dan ketakutan. Namun kita akan melihat, walaupun kondisi hati yang mereka alami seperti itu, tapi mereka memiliki satu sikap hati yang berbeda dengan perasaan hati yang keadaan takut dan gelisah itu. Itulah apa yang mereka lakukan. Dikatakan bahwa mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Ya, jadi apa yang mereka alami dalam suasana di saat Yesus terpisah dengan mereka, Alkitab katakan mereka kembali ke Yerusalem, mereka sehati bertekun dan mereka berdoa. Dan tentu hal ini oleh karena Yesus katakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa mereka jangan tinggalkan Yerusalem, tapi mereka harus berada di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat tentang sikap para murid. Sehingga di dalam renungan hari ini kita akan merenungkan 3 tokoh yang disebutkan di dalam teks ini. Yang 2 tokoh yaitu
Petrus dan Matias, tetapi juga Yudas yang walaupun tidak secara langsung berinteraksi di dalam teks ini, tapi dia juga disebutkan sebagai satu pribadi yang juga membuat akhirnya kita lihat tentang teks ini berbicara. Itulah sebabnya kita akan melihat tiga pribadi ini dalam teks yang kita baca hari ini. Yang pertama, itulah tokoh Petrus. Bagaimana sikapnya? Kalau kita memperhatikan dalam ayat-ayat ini, maka Petrus mempunyai sikap hati yang terbuka. Ia mengetahui, mengerti, serta menaati firman Tuhan. Ini sikap hati Petrus. Kita mengerti Petrus adalah murid pertama dari ke-12 murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ia mengetahui dengan pasti bahwa salah satu murid di antara mereka telah tiada. Yang dimaksudkan itu ialah tentu Yudas Iskariot yang telah pergi menggantung dirinya. Sehingga dalam teks ini penekanannya bagaimana untuk siapa yang akan menggantikan Yudas. Itulah sebabnya kita melihat sikap hati Petrus di sini. Dia kembali kepada firman Tuhan. Dan apa yang Petrus sampaikan itu sebetulnya berdasar di dalam ayat 20 yang kita lihat tadi. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah kejahatannya diambil orang lain. Apa yang Petrus sampaikan itu berdasar pada ayat firman Tuhan dalam Mazmur 69 ayat yang ke-26 dan juga Mazmur 109 ayat yang ke-8. Nah, di situ kita melihat tentang pengertian atau apa yang dikatakan oleh Petrus di sini. Sehingga penekanan di sini adalah bahwa jabatan jabatan Yudas itu ialah akan diambil oleh orang lain. Ya, apa yang dapat kita mengerti di sini? Di sini kita tahu bahwa Petrus sangat percaya dan taat kepada perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam pengajarannya sebelumnya, di dalam Injil Matius 3 yang ke-9, Yesus berbicara kepada bangsa Israel atau orang Israel yang mereka mengatakan mereka adalah keturunan Abraham. Bapa mereka adalah Abraham, tapi mereka tidak menaati firman Tuhan. Mereka tidak mengikuti iman Abraham. Sehingga Yesus katakan bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Di dalam Matius 3 yang ke-9 tadi. Jadi Tuhan bisa mengambil anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Artinya dari yang lain. Yang tidak sesuai dengan yang diakui oleh orang Israel sendiri bahwa bapa mereka adalah Abraham. Hal itu juga ditegaskan lagi di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Ya, dalam Injil Matius pasal 25, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus katakan dalam satu perumpamaan, yaitu ada seorang yang membagi talenta kepada hamba-hambanya dan masing-masing untuk membungakan talenta. Ada yang seorang dikasih 5, yang seorang dikasih 2, dan yang seorang dikasih 1. Dan yang diberi 5 dan yang diberi 2, mereka masing-masing pergi dan membungakan. Tetapi yang satu mendapat 1 talenta, dia tidak pergi dan membungakan. Sehingga pada waktu pemilik talenta itu kembali dan meminta pertanggungjawab dari mereka, dan masing-masing mereka membawa, yang 5 dia memperbungakan menjadi 5 talenta, kemudian yang 2 dia memperbungakan menjadi 2 talenta, sedangkan yang 1 talenta dikatakan dia pergi dan dia simpan. Dia tidak membungakan talenta itu, bahkan dia memiliki sikap yang negatif terhadap Tuhan yang meminjamkan itu. Sehingga pada waktu masing-masing mempertanggungjawabkan, dan Yesus dalam perumpamaan dikatakan, ambillah ambillah dari orang yang tidak mempunyai talenta itu, artinya yang dia tidak membungakan itu, apa yang ada padanya diambil dan diberikan kepada mereka yang punya. Artinya apa? Karena dia tidak melakukan tugasnya, maka apa yang ada padanya diambil. Nah, dalam konsep inilah kita melihat Petrus memahami. Itulah sebabnya mengapa kita memperhatikan di sini dalam bacaan tadi bahwa jabatannya diambil kepada orang lain. Dan di sini kita melihat bahwa sikap Petrus tetap
tetap percaya akan perkataan firman Tuhan. Ini sikap yang penting, ya. Dalam situasi Yesus tinggalkan mereka, tapi sikap dia tetap kembali kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat tentang sikap Yudas yang disebutkan di sini. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa walaupun Yudas secara tidak langsung berinteraksi di dalam teks ini, tetapi justru tokoh Yudas ini menjadi hal di mana teks ini ditulis, yaitu ada yang harus menggantikan dia. Nah, kita melihat tentang Yudas. Kita sudah tahu bahwa Yudas adalah salah satu murid Yesus yang mengikut Yesus bersama dengan Yesus. Dia juga dipanggil, dipilih oleh Yesus dan bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas? Dikatakan di dalam Lukas 22 ayat yang ketiga bahwa iblis masuk ke hatinya. Ya. Disinilah kita melihat, di saat iblis masuk ke hatinya, maka sikap hatinya menjadi berubah. Yang tadinya dia mengikut Tuhan Yesus, tetapi kita melihat di sini, di dalam teks tadi itu ialah di dalam perjamuan malam, di mana sesudah iblis masuk ke hatinya, dan Yesus mengatakan itu dalam perjamuan malam, dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-25 itu, Yesus Yesus berkata bahwa salah seorang di antara kalian akan menyerahkan aku. Dan salah satu, ada murid lain juga yang menyebutkan, tetapi Yudas pun mengatakan bahwa bukankah aku, ya Rabi? Padahal dia yang menjual Yesus, tapi dia bertanya, bukankah aku ya Rabi? Dan Yesus katakan, engkau telah mengatakannya. Artinya apa? Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Jadi di sini kita melihat bahwa sikap Yudas yang berubah setelah iblis masuk ke hatinya. Ya, seorang yang tadinya ikut Tuhan, sekarang dia memberikan hati kepada iblis. Akhirnya hatinya diubah oleh iblis. Dan bagaimana akibat daripada hati yang diubah oleh iblis? Muncullah niat jahat, muncullah rencana jahat dalam hatinya. Bahkan ia disebut sebagai pengkhianat, ya. Mengapa? Karena ia mengkhianati Tuhan Yesus yang adalah Rabi, yang adalah gurunya, yang bersama-sama dengan dia selama ini. Sehingga dikatakan ia pergi kepada imam-imam kepala, lalu ia menawarkan bahwa dia akan menyerahkan Yesus kepada mereka. Tapi tentu dia meminta imbalan dari para imam. Sehingga di dalam kisah itu disebutkan bahwa para imam menawarkan kepada dia sejumlah uang. Sehingga kita melihat di sini bagaimana sikap hati dari Yudas ini. Itulah dia terbawa dalam sikap yang jahat, yaitu menjual Yesus, menyerahkan Yesus. Kemudian dia juga bersepakat dengan orang-orang yang melawan Tuhan Yesus. Kemudian dia juga tergiur dengan tawaran uang yang diberikan kepadanya. Sehingga akhirnya dia berhasil menjual Tuhan Yesus. Nah, di sini kita perhatikan bahwa walaupun dalam kehidupan selanjutnya, sikap selanjutnya daripada Yudas, yaitu dikatakan di dalam Matius 27 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Yudas menyesal akan kesalahannya. Ia menyesal, ya. Dan ia mengatakan bahwa ia bersalah. Ia menyesal dan ia merasa bersalah. Karena dikatakan bahwa aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya. Dia menyatakan bahwa itu dia menyesal dan dia merasa bersalah. Tapi salah satu poin yang dia yang dia belum capai, ialah dia sampai pada titik pertobatan. Dia hanya sampai pada tahap menyesal. Dia hanya sampai pada tahap merasa bersalah. Tetapi dia tidak sampai pada titik pertobatan. Dengan terbukti ia pergi, gantung diri, dan bunuh diri. Saudara, ini sikap yang perlu kita perhatikan. Seringkali banyak orang yang juga mengatakan diri dia orang Kristen, pengikut Yesus. Tapi dia masih memberikan
hatinya bagi iblis untuk iblis masuk. Sehingga akhirnya apa? Muncul dalam hatinya, timbul pikiran-pikiran yang jahat, niat-niat yang jahat, rencana-rencana yang jahat. Ada juga yang mungkin merasa dia menyesal akan kesalahan yang pernah dilakukan. Dan dia merasa dia sudah berdosa. Dia sudah melakukan tindakan yang salah. Tetapi dia belum sampai pada titik pertobatan yang sungguh. Dia hanya baru sampai kepada titik dia merasa bersalah. Dan ini kebanyakan orang juga melakukan hal seperti itu. Tapi tentu yang Tuhan inginkan bukan hanya kita menyesal, bukan hanya kita merasa berdosa, bersalah, tetapi harus sampai kepada pertobatan. Dan ini Yudas tidak lakukan tahap seperti itu. Dia hanya sampai pada tahap merasa berdosa dan dia pergi gantung diri. Hal yang ketiga atau tokoh yang ketiga yang kita akan renungkan ialah Matias, ya. Kita tahu Matias tidak banyak diceritakan di dalam teks-teks sebelumnya di dalam pelayanan Yesus. Tapi di sini nama Matias muncul. Walaupun nama dia digandeng dengan seorang yang bernama Yusuf atau Justus ataupun disebut juga Barnabas. Tapi yang kita soroti hari ini ialah tentang sikap Matias. Ia seorang yang dipilih oleh Tuhan, ya. Yang dikatakan di sini dengan dibuang undi untuk pemilihan itu dilakukan untuk mengganti Yudas, ya. Kalau demikian kita melihat apa kriteria atau kualifikasi yang dimiliki oleh Matias ini sehingga akhirnya dia terpilih sebagai seorang yang nanti menggantikan kerasulan Yudas ini. Apa yang kita lihat dari kehidupan Matias ini? Itulah kita lihat di dalam ayat yang ke-21, ya. Dikatakan di situ, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22, yaitu mulai dari hari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Kita melihat kriteria atau kualifikasi yang menunjukkan kehidupan Matias di sini, yang akhirnya menjadi kriteria untuk pemilihan ini, ya. Itulah dikatakan di dalam ayat tadi bahwa seorang yang senantiasa datang berkumpul bersama dengan kami, mulai dari baptisan Yohanes sampai kepada hari kenaikan Yesus ke sorga. Ini satu rentang waktu, ya, kurang lebih 3,5 tahun. Walaupun nama Matias tidak disebutkan di dalam teks-teks pelayanan, teks-teks dalam ayat firman Tuhan, dalam kisah pelayanan bersama dengan Yesus, tapi di sini diangkat bahwa dia seorang yang walaupun namanya tidak disebutkan, tetapi dia membuktikan diri karena kriteria itu yang dipakai di sini. Seorang yang senantiasa datang berkumpul bersama dengan kami sejak waktu baptisan Yohanes sampai dengan hari Yesus terangkat ke surga. Nah, kalau kita memperhatikan kriteria ini atau kualifikasi yang ada pada Matias seperti ini, apa yang dapat kita melihat? Hal itu menunjukkan bahwa Matias memiliki sikap hati, ya. Itulah seorang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kriteria yang pertama kita lihat yang merupakan sikap hatinya ialah dia seorang yang taat kepada Tuhan. Karena apa? Dalam rentang waktu itu dia memenuhi syarat, dia taat kepada Tuhan, dia selalu datang berkumpul bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Kemana Yesus pergi melayani, tentu dia ikut bersama. Mungkin kebanyakan orang-orang banyak yang mengikuti bersama Yesus, Matias juga ada di dalamnya. Dia seorang yang taat. Kemudian kita melihat dia seorang yang memiliki hati yang setia. Taat dan setia dua sikap yang bersama-sama, ya. Walaupun namanya tidak disebutkan,
tetapi dia selalu datang berkumpul. Ketaatan, kesetiaan yang teruji. Dan ini yang kita lihat. Itu menunjukkan dia memiliki sikap integritas rohani yang teruji. Ya, integritas rohani yang teruji. Saudara, sikap-sikap seperti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini sangat penting. Mengapa? Karena hal itu akan membuat kita tetap bertahan, tetap bertekun dalam mengikut Tuhan, dalam menghadapi persoalan tantangan bagaimanapun. Karena kita melihat pada waktu Yesus terangkat ke sorga, maka beberapa kriteria ini, kualifikasi yang disebutkan di sini. Bahkan juga dikatakan di sini, dia memiliki kehidupan rohani yang diakui dan diterima oleh pengikut Yesus mula-mula. Ya. Jadi para murid-murid yang lain yang namanya disebutkan itu, mereka mengakui pribadi Matias ini. Bahwa dia memiliki kehidupan rohani, memiliki integritas di dalam mengikut Yesus, dan itu diakui oleh pengikut Yesus mula-mula. Nah, disinilah kita melihat contoh dari kehidupan Matias ini. Sikap hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan ketiga tokoh ini, Petrus, Yudas, Matias di sini, maka kita akan sampai kepada kesimpulan, ya, bahwa baik kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengikut Tuhan Yesus. Hendaklah kita memiliki sikap hati, ya. Ini berbicara tentang sikap hati yang benar, dengan kita tidak meninggalkan meninggalkan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, ya. Kita lihat tentang sikap Yudas. Dia juga mengikut Yesus, tetapi hanya karena tergiur dengan materi, karena iblis masuk dalam hatinya, maka dia akhirnya meninggalkan Yesus. Namun kita akan melihat tentang dua tokoh ini, Petrus dan Matias. Kita harus belajar dari dua tokoh ini, ya. Karena sikap kita kepada Tuhan dibentuk oleh perasaan hati kita, dan perasaan hati kita itu dipengaruhi oleh hati yang diubah oleh Tuhan, hati yang dibentuk oleh Tuhan. Maka kita akan menunjukkan sikap yang berubah. Maka kita akan melihat tentang sikap hati Petrus. Ialah orang yang memperhatikan, mengerti dan menaati firman Tuhan. Ini harus kita miliki dalam kehidupan kita setiap saat. Kemudian kita juga harus memiliki sikap hati seperti Matias, kesetiaan, integritas yang teruji, sehingga kita dapat dipakai menjadi alatnya. Terbukti, Matias akhirnya terpilih untuk menjadi salah satu rasul dalam jabatan kerasulan 12 rasul ini. Dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, hari ini, mari kita perhatikan sikap hati kita dalam mengikut Tuhan. Apakah sikap hati kita benar seperti Petrus, Matias, atau sikap hati kita dipengaruhi oleh roh-roh lain karena kita mengizinkan masuk ke hati kita seperti Yudas ini. Pilihan ada di tangan kita. Tapi doa saya, saran saya, supaya mari kita belajar dari sikap Petrus dan Matias, supaya kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati kami. Di hari ini kami belajar dari sikap hati. Karena sikap hati ini sangat mempengaruhi kehidupan kami. Sebagai orang percaya, tentu tindak tanduk kami, sikap kami dipengaruhi oleh sikap hati kami. Dan kami bersyukur bahwa di saat kami terima Yesus dalam hati, maka Tuhan mengubah hati kami menjadi hati yang baru. Maka akan membentuk sikap hati kami menjadi sikap hati yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, kita bersyukur
Kita sudah mendengar firman Tuhan. Ya, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita pada hari ini. Ya, kita akan bersama-sama menaikkan pujian, mengiringi persembahan kita. Dalam iman kita mengatakan, Yesus harapan jiwaku. Dia membelaku dalam pencobaan. Dia bebaskan aku dengan kuasanya. Ya, pujian ini sekaligus menjadi pujian penutup sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Yang mati atas
Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan percaya dalam Yesus, hari ini kami bersyukur kami masih diberi waktu untuk doa bersama, mendoakan akan dunia saat ini. Pertama kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan, di mana-mana tempat hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Mereka sedang berjuang dalam berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Kami doakan Tuhan berkati. Kami mau berdoa secara khusus untuk Hong Kong. Pertama kami doakan untuk gereja-gereja Tuhan di Hong Kong ini, juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami doakan supaya para hamba Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, walaupun mereka pun tidak ikut dalam beribadah berkumpul, tapi juga pelayan melalui YouTube dan live streaming. Kami doakan supaya Tuhan berkati umat Tuhan yang ada di Hong Kong ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah di Hong Kong yang juga berjuang untuk kesehatan masyarakat dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan supaya masyarakat bisa menaatinya. Bahkan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong yang tentu sangat baik bagi masyarakat yang ada di Hong Kong ini. Kami doakan supaya pemerintah Hong Kong, pemerintahan Cina, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak juga untuk pemerintahan Makau. Kami doakan Tuhan juga tolong. Sama seperti yang Tuhan sudah berkati juga untuk pemerintahan Hong Kong ini. Kami doakan juga untuk pemerintah Indonesia. Tuhan tolong presiden kami dan semua aparat pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah yang juga sedang berjuang untuk juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di berbagai tempat untuk kehidupan ekonomi mereka, bahkan juga untuk peraturan untuk kesehatan yang dikeluarkan, bahkan juga tenaga medis yang juga menangani berbagai tempat di mana mencapai atau melayani para pasien. Kami doakan untuk tenaga dokter, tenaga medis, supaya Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga doakan untuk YPP di Batu, I3, STTE, dan juga ATI. Kami doakan supaya lembaga-lembaga sekolah teologi ini Tuhan berkati juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, sekolah-sekolah teologi di seluruh Indonesia. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati juga GMKH di dalam pelayanan, kerjasama dengan CCC dan juga untuk konsulat. Kami doakan supaya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Untuk semua kebutuhan pelayanan gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu mencukupinya. Tuhan terima kasih atas semua berkat pertolongan Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada semua kami, semua jemaat yang tersebar di Hong Kong ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang hari ini kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sekaligus akhiri ibadah kita. Mari kita masuk dalam doa berkat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.